Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton semuanya. Pada kali ini, perkenalkan, saya Gazi Aulia Wicaksana dengan NIM 2305941 dari Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan, dan saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini, saya akan mencoba merangkai suatu sistem elektrohidrolik pada aplikasi Fluid Sim Hidrolik. Untuk sistemnya sendiri yaitu akan ada dua silinder A dan silinder B. Yang untuk ilustrasi geraknya adalah A plus B plus dan A min B min, yang setiap pergerakan akan ada delay 2 detik dan akan dirangkai secara elektro. Untuk video rangkaiannya, selamat nonton. Baik, untuk perangkaian sistemnya kita bisa mulai dengan merangkai hidrolika terlebih dahulu, ataupun kita merangkai sistem elektriknya. Untuk video kali ini kita akan merangkai terlebih dahulu sistem hidroliknya. Kita bisa menambahkan elemen supply terlebih dahulu. Pertama tangki, yang kedua pump, lalu kita bisa menambahkan pressure relief valve. Di sini pressure relief valve. Oke. Untuk merangkainya kita tarik saja di antara koneksi-koneksinya. Untuk pressure relief kita pasang di antara pump nantinya. Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan elemen kontrol, yaitu karena kita akan menggunakan double acting cylinder untuk aktuatornya, maka kita bisa menggunakan directional control valve 4/3 saja. 4/3 di sini dan sini untuk 2 silinder. Oke. Nah, untuk koneksinya kita bisa sambungkan seperti ini saja ke bagian kanan control valve-nya. Oke. Nah, untuk bagian kanan control valve-nya sendiri kita pasangkan saja ke tangki kembali untuk membuang fluida nantinya. Oke. Pressure relief kita sambungkan di antara pumpnya. Nah, selanjutnya kita bisa memasangkan aktuatornya, yaitu double acting cylinder yang A dan B di sini. Oke. Kita sambungkan seperti ini saja, kiri ke kiri, kanan ke kanan. Oke, siap. Selanjutnya kita karena nantinya kita akan menggunakan rangkaian elektrik, maka kita bisa memasangkan solenoid di bagian kiri dan kanan control valve. Kita pasangkan solenoidnya kiri dan kanan untuk 2 control valve kita. Oke. Baik, untuk merangkai sistem elektriknya kita bisa memulai dengan power supply yang terlebih dahulu 24 volt dan 0 volt. Oke. Kita bisa mulai menambahkan push button terlebih dahulu. Mungkin kita bisa menggunakan operated, yaitu di 10 atau non momentary yang kita gunakan sekarang. Oke. Nah, karena sistem kita menggunakan delay 2 detik, kita bisa menyambungkan terlebih dahulu ke relay dengan timer on, yang dimana saat timer ini atau relay ini terenergize, maka dia akan baru mengalirkan listrik ke poin selanjutnya. Kita bisa melabelkan untuk 2 detik dan kita namakan timer 1 untuk nanti disambungkan ke switch selanjutnya. Kita bisa menyambungkan ke switch selanjutnya dengan back switch biasa.
dan kita akan menyambungkan dari rangkaian listrik ini ke solenoid. Caranya adalah kita pilih valve solenoid di sini. Lalu pertama-tama kita harus menambahkan label pada masing-masing solenoid. Yang mungkin di sini kita akan menggunakan A1 untuk direksi maju dan A2 untuk direksi mundur pada kontrol valve-nya. Kontrol valve pengendali silinder A. Untuk kontrol valve yang solenoid silinder B, kita bisa menambahkan B1. Untuk kontrol valve-nya dan B2 untuk mundur, seperti itu. Kita bisa menambahkan solenoidnya juga. Karena kita ingin memajukan silinder A, maka kita namakan A1. A1 ini yang nanti akan menggerakkan silinder A. Dan kita bisa menamakan di sini T1 yang akan menyambungkan dari relay dari sini ke sini. Dan karena dalam satu jalur listrik rangkaian ini kita hanya bisa menggunakan satu output, seperti sini satu output untuk solenoid, satu output untuk timer delay, maka kita tidak bisa memasukkan dua output dalam jalur yang sama. Oke, kita bisa melanjutkan dengan memberi suatu kondisi pada silindernya. Kita bisa mengklik 2 kali pada silindernya. Pada activating labels, kita bisa menambahkan A+, yang dimana saat silinder ini sudah mencapai jarak 200 mm atau di ujung, maka label ini bisa dipakai di switch lain untuk mengaktifkan suatu kondisi atau output lain. Kita bisa namakan dulu di sini amin pada kondisi 0 atau kondisi tertutup, dan di sini B+ untuk kondisi sepenuhnya maju, dan B- untuk kondisi sepenuhnya menutup. Kita oke saja, sudah ada label. Di sini kita bisa memasukkan label ini pada switch kembali, yang nanti switch ini bisa dinamakan sesuai kondisi yang akan dijalankan selanjutnya di rangkaian ini. Kita bisa menambahkan A+, yang dimana saat A+ ini tertrigger atau maju sepenuhnya, maka kita bisa masuk ke alur kerja selanjutnya dengan timer kembali. Kita masukkan timer kembali di sini, yang dimana nanti kita namakan timer ini timer 2, yang nilainya 2 detik tetap sama. Oke, kita rangkai terlebih dahulu seperti ini. Yang nanti timer 2 akan jalan seperti jalur ini. Kita namakan timer 2, T2 akan nyambung ke sini dan akan memajukan silinder B1 untuk memajukan kontrol valve dan akan memajukan silinder B1. Nah, lalu kita bisa mengulang cara ini untuk memajukan ataupun membuka silinder selanjutnya. Kita sambungkan, karena setelah B maju maka kita namakan di sini B+ yang akan mengaktifkan timer 3. Di sini timer 3 kembali dan akan mengaktifkan amin, yaitu A2 pada directional control valve-nya. Kita ulang kembali untuk memundurkan B. Sekarang kita bisa memasukkan seperti ini. Kita kasih nama timer 3, timer 4, maaf. Dan ini amin di sini, karena kondisi amin akan memundurkan silinder B. Kita kasih B2 di sini, dan ini tempat.
Untuk rangkaiannya seperti ini, tetapi ada beberapa kondisi yang mengakibatkan sistem tidak berjalan, yaitu jika kita start switch amin aktif sendiri karena soleno silinder masih di posisi amin, maka kita harus membuat kondisi di mana switch amin ini baru bisa maju saat silinder B maju sepenuhnya. Maka kita bisa mengcopy ini di sini, yang dimana nanti saat B plus ini belum aktif, maka amin belum bisa maju, belum bisa beroperasi. Kita butuh kondisi tersebut seperti itu. Dan agar switch yang di 10 ini bisa mati dan tidak mengenergize terus-menerus A plus atau A1 ini untuk maju, maka kita bisa menambahkan hal yang sama B plus pada jalur ini agar tombol D10 ini otomatis aktif atau mati. Tombol D10 ini akan otomatis mati saat B plus maju, dan saat kita akan meng-A+kan atau memundurkan silinder, tombol push button ini tidak akan mengaktifkan jalur A1 atau maju, sehingga sistem bisa mundur dan tidak tertahan. Oke, kita coba. Untuk B plus ini kita gunakan yang normally close, atau pada kondisi awal dia tersambung dan nanti akan terputus saat B plus dan tidak akan ada overdrive atau timpang tindih pada sinyal solenoidnya. Coba kita tunggu B plus. Nah, kondisi yang kita butuhkan adalah B plus. Kita coba 2 detik A plus, 2 detik B plus, 2 detik amin, dan 2 detik B min. Dan nanti siklus ini akan terulang terus menerus karena plusnya mati, bisa kembali ke awal. Kalau mau mengakhiri siklus, maka kita bisa mati saja tombol di. Untuk sistem yang lebih bagus, sebenarnya kita bisa menggunakan control valve lagi di sini untuk sebagai emergency valve, dimana saat valve tersebut tidak mengalirkan, maka sistem bisa langsung dimatikan sebagai emergency seperti itu. Buttonnya kita bisa pakai di sini, dan mungkin bisa dimatikan secara hidrolik maupun secara rangkaian di sini dengan menambahkan push button, ataupun kita bisa menambahkan control valve lagi di sini. Baik, cukup sekian untuk video merangkai suatu sistem hidrolik pada aplikasi FluidSim Hydraulics. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.